Oke, saya ke Mbak Bivitri ya. Mbak Bivitri, kalau tadi Pak Syafran meyakini dari 3 figur anggota MKMK, maka dilihat dari track recordnya kredibel, kemudian juga objektif. Kalau Anda punya penilaian yang sama atau tidak? Karena Anda kan juga merasakan begitu ya, mengikuti proses pelaporan di MKMK. Saya perkiraan saya masih 50-50 ya, karena Hmm. kalau dari segi integritas, kemudian track record, memang Jimli Asyidiki, Wahidudin Adam, dan Bintan Saragih itu track recordnya baik. Tapi kan kita harus juga punya catatan dua hal. Yang pertama adalah bahwa MK-MK itu jauh dari ideal. Dia dilantiknya saja oleh Ketua MK dan dibentuknya juga berdasarkan rapat permusyawaratan hakim MK. Dan Hmm. catatan yang keduanya adalah ada kepentingan juga, misalnya Pak Jimli pernah juga mengemukakan dukungannya untuk Prabowo Subianto dan anaknya juga nyalek dari Partai Gerindra. Jadi dengan Hmm. itu kalau saya sih percaya secara personal kepada Pak Jimli. Tapi hal-hal yang juga tadi saya sebut menurut saya tetap harus jadi perhitungan kita. Jadi saya masih belum bisa yakin 100% bahwa apa yang kami mintakan itu akan Hmm. dikabulkan. Dan sebenarnya Oke. kan putusan itu kan dua konteks ya. Yang pertama Hmm. sanksi untuk hakim dan yang Hmm. kedua adalah apakah putusan akan menyentuh putusan nomor 90 atau tidak. Nah, dua hal ini masih juga bisa diperdebatkan karena untuk sanksi sebenarnya menurut saya ada 4 kemungkinan. Anwar Oke. Usman diberhentikan dengan tidak hormat, itu yang ideal dan itu yang kami mintakan dan kami harapkan. Yang Mhm. kedua adalah kalau misalnya Anwar Usman tidak diberhentikan dengan tidak hormat tapi hanya diberikan teguran tertulis. Yang ketiga adalah tidak ditemukan apa-apa begitu ya. Tapi juga ada yang keempat, Anwar Usmannya diberi sanksi yang berat tapi mungkin 2 atau 3 hakim lainnya diberikan sanksi atau teguran tertulis saja. Nah, tapi Hmm. yang terpenting menurut saya wilayah yang kedua, apakah putusan 90 akan disebut atau tidak. Mhm. Kemungkinannya hanya 2, disebut atau tidak. Tentu saja harapan kami disebut-sebut. Dan kalaupun disebut, maka yang terpenting justru menurut kami adalah poinnya di situ. Hmm. MK-MK idealnya membuat terobosan. Dan Pak Jimli itu justru itu kami Oke. masih bisa berharap Oke. karena dia Mhm. biasa membuat terobosan. Ya. Terobosannya adalah Mhm. untuk menyatakan bahwa putusan 90 itu karenanya Mhm. tidak sah dan karena itu Mhm. meminta MK untuk sesegera mungkin dalam 2 hari Mhm. misalnya untuk menyidangkan kembali pasal 169 huruf Q berdasarkan perkara Mhm. yang sudah masuk. Oke, Mbak Bivitri, ini menarik ya, ketika Anda menyampaikan dalam harapan gitu sebagai salah satu pelapor bahwa putusan MK nomor 90 juga akan diberikan dampak maupun pengaruhnya dengan putusan MK-MK hari ini yang bisa diputuskan ada terobosannya atau putusan sanksi progresifnya begitu ya. Tapi Anda sejauh mana yakin bahwa akan sampai sejauh itu anggota MK-MK akan memutuskan. Walaupun kita ingat Pak Jimli Asyidiki juga menyatakan bahwa salah satu permintaan dari Denny Indrayana dan kawan-kawan bahwa putusan MK nomor 90 dianggap tidak sah. Kalau yakin tidak yakin susah ya Mbak ya, karena kan saya bukan peramal. Tapi kalau saya sih merasa sebenarnya justifikasi ataupun legal reasoningnya kuat sekali untuk dikabulkan. Nah cuma catatan saya kita harus hati-hati nih dengan terminologi. Memang MK-MK tidak mungkin menyatakan putusan MK tidak sah. Itu tidak boleh. Secara prinsip hukum nanti kacau sistem hukum kita. Seluruh dunia juga tidak boleh begitu karena MK-MK itu majelis etik. Yang bisa dinyatakan oleh MK sejauh mungkin dan seterobosan-terobosannya pun mereka hanya bisa menyatakan bahwa putusan 90 itu harus diperiksa ulang, dikembalikan bolanya kepada Mahkamah Konstitusi untuk sesegera mungkin memeriksa ulang pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Nah, itu Oke. bisa dilakukan dan tidak melanggar Hmm. hukum sama sekali kalau MK-MK menyatakan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.